Sholat subuh antum bilang wajib, nah ada dalilnya. Sholat duha antum bilang wajib, nggak boleh gitu kan. Sunnah sholat duha itu, nggak wajib gitu kan. Ini Ustaz sampaikan kepada kami riwayat-riwayat sahih bagaimana sikap bijaksana ulama salaf mensikapi perbedaan sesama mereka dalam masalah akidah maupun fikih, tetapi mereka dalam muamalah tetap rukun dan harmonis. Kalau masalah fikih ulama-ulama itu masya Allah. Contohnya ya Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad yang mereka banyak perbedaan, tapi mereka tidak ada masalah dalam masalah akidah. Saya kasih contoh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ibnul Qayyim meriwayatkan, ana lupa di kitab apa. Ibnul Qayyim cerita, dia mengatakan wadidna anna li ashabina mithluhu li a'da'ihi. Kata Ibnul Qayyim, aku ini kepingin bisa menggauli, kita ini murid-muridnya Ibn Taimiyah ini mengatakan, aku ini ingin bisa bergaul dengan teman-temanku seperti Ibnu Taimiyah menyikapi musuh-musuhnya. Laqad halaka aladdu a'da'ihi. Kata Ibnu Qayyim, pernah musuh beliau, bebuyutan beliau itu meninggal. Musuh bebuyutan beliau itu meninggal. Fabasyartuhu, maka aku beri kabar gembira dia dengan kematian musuhnya. Marah, fanaharon wastarja, dia marah. Ibnu Taimiyah marah sama Ibnul Qayyim gara-gara dia memberi kabar gembira dengan kematian musuh. Ibnu Taimiyah malah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faqama min majlisi, langsung dia bangun dari tempat duduk. Bangun, berangkat ke rumahnya musuhnya. Dia berkata kepada keluarganya, ana lakum bimanzilatihi. Kata Ibnu Taimiyah, aku sebagai ganti bapak kalian. Butuh apa kalian? Ke aku. Subhanallah. Karena kita lihat ada orang-orang yang mukhalafah, yang mungkin mukhalafahnya itu, kesalahannya dia itu bisa jadi sudah kufur. Kalau nggak salah Anda pernah membaca Ibnu Taimiyah mengatakan kepada musuh-musuhnya itu ketika berdialog dengan mereka, idza qultu biqaulikum kafar. Kalau aku berpendapat dengan pendapat kalian, aku keluar dari Islam, kufur. Walakinnakum lastum indi kufar. Tapi kalian buat aku bukan orang-orang kafir. Kan kadang-kadang nggak ngerti dia itu. Ada syubhat di diri dia itu. Ibnu Taimiyah subhanallah. Ketika kita lillahi ta'ala, beramal untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk diri kita. Ketika ada musuhnya yang paling mati, alhamdulillah, sujud syukur umpamanya gitu kan. Alhamdulillah, yuk kita makan bersama. Seperti itu. Ibnu Taimiyah lah, dia berusaha karena tahu orang ini nggak ngerti mungkin, atau ada syubhat di diri dia. Dengan seperti ini, dakwahnya Ibnu Taimiyah itu masya Allah bisa diterima dan berkah sampai hari ini. Berkah dakwah beliau. Ini adakah riwayat sahih akan ada suatu zaman ahlu sunnah salafiyah bersatu, bukan lantaran teori tapi praktek, karena fitnah perpecahan di tubuh salafi pun tidak bisa ditutupi. Kami merindukan dimatikannya dalam Rasul SAW mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadzalik. Tetap akan ada satu. Dan cuma kita ini tadi masalah-masalah kurangnya fikih khilaf kita, kurangnya kita memahami mana bid'ah yang seharusnya dihajar atau mana pelaku bid'ah yang tidak boleh dihajar. Tidak boleh kadang-kala kita menghajar pelaku itu. Syekh Albani mengatakan kalau di masyarakatnya kebanyakan itu ahlul bid'ah, kita menghajar ahlul bid'ah. Ana nggak mau salam sama ahlul bid'ah. Sebenarnya yang tidak menyalami dia itu ahlul bid'ah. Karena dia itu sendirian. Awakmu itu sopo ngono lho.
Insya Allah 2 tahun dia kabur dari tempat itu. Iya, karena dia nggak betah di masyarakat sana. Masyarakat yang menghajar dia sebenarnya, bukan dia yang menghajar masyarakat. Maka perlu kita dilihat. Fikih-fikih khilaf itu penting buat kita nih. Saya punya tetangga di belakang STDI, kampus itu. Ada mungkin 8-10 orang. Kita salam nggak pernah dijawab. Karena beda ustaz. Iya. Assalamualaikum. Saya awalnya salam terus ya, kok capek juga gitu ya. Kadang-kadang ketemu mereka udah nggak salam lah. Orang mereka juga nggak jawab. Mereka menghajar. Karena nih ustadznya sururi. Subhanallah. Sampai anak kecilnya itu ribut sama saya punya anak. Sama Mas Salma. Kelas 1 ya, kelas 1 SD. Mereka nggak tahu kelas berapa, kelas 3 mungkin. Ente ini sururi, kata dia. Ini anak kelas 3 sama kelas 1 nih. Kalau anak nih salafi, kata dia. Subhanallah. Akhirnya laporan nih sama ibunya. Ibunya ada nih, hadir mungkin dia lagi dengerin nih. Laporan sama ibunya. Mah, katanya Ummah dia manggil ya. Anak katanya dibilang sururi. Kalau dia tuh salafi, apa itu maksudnya? Katanya, kalau ketemu lagi sama dia ngomong, ana sururi, ente tengiri. Ini anak kecil, anak ngomong subhanallah. Sampai seperti itu loh. Gak dijawab. Kadang-kadang kalau ada perlu baru datang ke rumah. Kalau ada perlu datanglah. Anak kadang mikir, ya Allah, ini masalah yang memang hati kita kadang bingung. Kita di masyarakat sampai anak ketemu dengan salah satu diri mereka masih keluarga. Anak ngomong, Bang, yang hadir di tempatnya Ma'had Salafi itu berapa orang sih kalau kajian? Ya mungkin 200 gitu dia kalau lagi kajian. Anggaplah ya lah, anggap STDI juga 200 lah. Bayangkan cuma 400 bang. Kita di Jember penduduknya yang mungkin 1 juta lebih bang. Kita ribut ini. Kita nggak pernah mendakwain itu yang di gunung-gunung, yang mereka masih tirakat, yang mereka masih sesajen-sesajen. Kita ribut untuk satu masalah yang seharusnya kita toleransi di sini demi menyampaikan al-haq. Kita merasa wah dakwah kita benar. Inti piro yang didakwain itu? Ustaz, fatuba lil ghuraba. Ini sudah fatuba lil ghuraba. Ya udah kita asing, bukan masalah asingnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah awal gharib di kota Mekah. Tapi beliau tidak ingin menjadi Islam itu gharib. Beliau ingin menyampaikan dakwah ini sehingga orang itu semua kenal dengan Islam. Tahu dengan Islam yang benar. Bukan kita ribut di antara kita sendiri sehingga dakwah kita bicara tentang ahlus sunnah wal jamaah. Cuma kalau kata istilahnya Dr. Muhammad Arifin, kita kan nggak pernah masuk ahlus sunnah wal jamaah kata mereka. Ada orang-orang yang mengklaim kita ini tidak pernah masuk ahlus sunnah wal jamaah, keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Ada kelompok tersendiri, mereka lah yang ahlus sunnah wal jamaah. Selainnya ya ahlu al bid'ah wal furqah seperti itu. Maka saya bicara sama dia, gimana menurut abang? Iya benar juga sih kata dia. Di kampung-kampung nggak ada yang mendakwahkan. Masjid-masjid di Jember berapa? Ada 360 pesantren. Apa sampai dakwah kita ke sana? Kayaknya enggak kata dia. Ke gunung-gunung ada nggak murid kita yang kita kirim ke gunung-gunung untuk mendakwah? Kayaknya juga nggak ada sih kata dia. Sehingga kita ini jadi dakwah yang eksklusif. Jumlahnya cuma ya umpamanya di Jogja ini 1000. Ya udah itu. Cuma 1000 aja. 1000 ribut sama 1000. Ribut terus subhanallah. Kalau memang yang dilakukan itu prinsipil, masalah akidah, menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Kembali kepada Kitabul I'tisam, Imam Syatibi mengatakan ada bid'ah itu yang bayyinah, yang jelas. Ada yang muskilah. Muskil, ini bisa bid'ah, bisa enggak? Menurut ente bid'ah, menurut fulan enggak bid'ah. Ya kalau gitu gimana? Ya sudah. Apa kita mau hajar-hajaran? Ya enggak apa-apa, ente enggak usah salam sama anak enggak usah salam sama ente. Itu akhirnya realita yang ada. Maka akan ada zaman itu. Dan dakwah ini katanya Syekh
Abdul Razak, ketika kita ke rumah beliau membicarakan masalah problematika dakwah, beliau bercerita dakwah ini seperti melakukan perjalanan. Kemudian di tengah jalan itu kita melihat ada ranting atau duri di jalan. Syaukah, kata beliau, ada duri. Ente pindah itu duri, ente jalan terus. Jangan berhenti di situ. Anu duri sana balik lagi terus, nggak jalan-jalan dakwahnya. Gara-gara duri itu bismillah, sampaikan dakwah ini terus. Karena ada 230 orang yang perlu mendengarkan dakwah salaf di Indonesia ini. Dan kita diperintahkan untuk menyampaikan agama Allah ini.